Apa pentingnya? Penting banget, saya tunjukkan. Penting menghafal bulan. Kita ada di bulan apa hari ini? Masalahnya dalam Islam, karena hitungannya hitungan hijriah, maka setiap bulan hijriah itu ada keistimewaannya. Dan orang harus tahu, kita di bulan apa ya sekarang? Apa ya yang Nabi sampaikan tentang bulan ini? Terus kita harus berbuat apa di bulan ini? Kan begitu. Dan itu setiap bulannya. Setiap bulannya ya. Makanya harus tahu, harus dipahami, harus dihafal. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, bulan-bulan itu bukan sahabat yang buat. Bukan sahabat yang buat. Ada yang mengatakan bahwa nama-nama bulan itu, wallahu alam, karena ulama sejarah juga beda pendapat, bulan-bulan itu yang memberi nama dulu adalah kakek Nabi yang kelima. Nah, ada yang mengatakan itu kakek Nabi yang kelima, ya kan? Kilab bin Murrah namanya. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan yang lain. Tapi begini Pak Bu, begini, itu nama-nama bulan. Yuk kita ambil pelajarannya. Itu nama-nama bulan itu, Bapak Ibu kalau sudah hafal nama-nama bulannya, urutannya sudah hafal, sekarang kita tahu di bulan apa, kemudian nanti ngaji, ada nggak keistimewaannya bulan-bulan ini, terus kita harus berbuat apa di bulan ini. Ini juga ilmu penting. Coba Ibu pelajari sejarahnya. Ibu pelajari sejarah nama-nama bulan. Ibu tahu enggak mengapa bulan Muharram dinamakan Muharram? Kenapa ada bulan yang namanya Safar? Kenapa ada bulan namanya Rabi' al-Awwal? Kenapa ada bulan namanya Rabi' al-Akhir? Kenapa ada bulan namanya Jumadal Ula? Kenapa ada bulan namanya Jumadal Akhirah? Kenapa ada bulan namanya Rajab? Ibu tahu? Nah, itu masing-masing ada sejarahnya. Apa sejarah? Ini manfaat luar biasa. Lihat. Dari sekian penamaan itu didasarkan pada peristiwa alam atau didasarkan pada peristiwa sosial. Nah, ini manfaat lagi buat kita. Saya kasih contoh. Peristiwa alam. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir. Jumada al-Ula, Jumada al-Akhirah. Kata Rabi' dalam bahasa Arab itu artinya musim semi. Peristiwa alam bukan? Dan musim semi itu 2 bulan. Di masyarakat Arab 2 bulan. Makanya ada Rabi' musim semi yang pertama dan ada musim semi yang terakhir. Itu musim semi, suasananya kayak Indonesia gini Bu, enak. Cuacanya enak. Kalau Jumada itu juga peristiwa alam. Kata Jumada dari kata jamad. Jamad itu artinya beku. Wah, itu lagi dingin-dinginnya. Jumada. Itu 2 bulan juga. Ada Jumadal Ula, ada Jumadal Akhirah. 2 bulan beku di Arab. Dingin sekali. Ada musim sangat panas, Ramadan. Ramadan itu dari kata romdo, yang artinya panas terik di padang pasir. Sangat terik panas itu, sebulan panas sekali, luar biasa. Dulu ya, penamaan dulu Pak. Sekarang pergeseran zaman itu bergeser, karena kadang-kadang Ramadan musimnya dingin. Tapi penamaan awal dulu Ramadan itu pas musim sangat panas. Tapi ada yang momentumnya momentum sosial. Dan nanti satu lagi momentumnya momentum ibadah. Momentum sosial Bu, dinamain dengan momentum sosial. Dan ini pelajaran. Di Arab itu kalau momentum sosial, ya. Oh, satu lagi momentum alam contohnya, Syawal. Bapak Ibu tahu bulan Syawal? Kenapa dinamakan Syawal? Apa ya? Kenapa Syawal? Syawal itu disebut Syawal itu karena onta lagi hamil. Iya Pak. Jadi onta lagi hamil terus jadi, iya, onta mulai mengandung berarti sudah sebelumnya musim kawin,
Kemudian menurut sebagian ahli sejarah mengatakan gara-gara onta dinamakan Syawal, bulan Syawal. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu tahu enggak? Kenapa di orang Betawi mengatakan ikan bawal diasinin? Kenapa? Bulan Syawal dikawinin gitu ya? Udah lewat ya Bu ini ya? Udah Muharram ya? Ibu tahu enggak itu sejarahnya orang Betawi ngomong itu? Ikan bawal diasinin. Angkat tangannya orang Betawi. Oh enggak, saya mau nanya, tanggung jawab kok. Antum punya bangsa nggak ngerti sejarah bangsa itu kan keterlaluan Pak. Orang Indonesia nggak tahu sejarah Indonesia itu keterlaluan. Orang Islam nggak tahu sejarah Islam itu keterlaluan Pak. Orang punya Rasul nggak tahu sejarah Rasulnya itu keterlaluan. Ayo angkat tangan. Kemarin aku Betawi, sekarang nggak ada yang angkat tangan. Ayo. Iya Bu, kenapa Bu ngomong gitu orang Betawi? Kenapa bulan Syawal nggak Muharram? Ikan bawal diasinin. Kenapa tuh Bu ya? Kali ada dulu diajarin sama Encang mancing saja mungkin. Apa Bu sebabnya? Saya kasih tafsirnya Bu. Karena orang Betawi nggak bisa jawab. Saya kasih tafsirnya. Loh gini, gini. Oh apa? Boleh. Ada Bu. Kali ada sejarahnya di Betawi itu, saya biar belajar juga. Kenapa ya di orang Betawi bilang ikan bawal diasinin tuh? Saya kasih tafsirnya ya, Pak Ibu. Ini nggak sembarangan Pak. Masyarakat Betawi itu kan masyarakat Islam. Mereka masyarakat yang sama dengan beberapa masyarakat lain Pak. Contohnya masyarakat Sunda. Itu dalam sisi keislamannya begitu, bahwa rasanya kalau Anda tidak lagi Muslim nggak pantas jadi orang Betawi. Karena saya punya nasab Betawi Pak. Ya, ibu saya asli Betawi. Betawi Kebun Nanas, Jakarta Timur. Oke. Jadi sampai sekarang kami kalau kumpul ya kumpul keluarga besar Betawi. Dari keluarga ibu. Itu Pak, mereka pegang Islami kuat sekali. Apapun lah, walaupun mungkin kadang ilmunya perlu banyak belajar lagi, tapi mereka pegang, pokoknya kita apapun Muslim gitu. Oh Islam ganggu, oh masuk kampung gua, urusan sama kita ya kan? Gitu, tahu ya aslinya. Nah saya ini ngasih tafsir, tapi tafsirnya kira-kira. Ikan bawal diasinin. Oh, ini ngomongin onta hamil tadi gara-garanya Bu. Gara-garanya onta hamil. Iya, ini gara-garanya Syawal onta hamil tadi. Ternyata nggak sembarang. Dalam Sahih Muslim. Oh lihat tuh, lihat pinternya orang Betawi itu ya. Walaupun orang Betawi nggak tahu. Dalam Sahih Muslim ada bab dalam kitab Sahih Muslim. Judul babnya adalah bab keutamaan menikahkan dan mulai hidup serumah di bulan Syawal. Kenapa ada bab itu dalam kitab Sahih Muslim? Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang mulia itu, beliau yang mengatakan, saya ini akad nikah sama Nabi bulan Syawal. Kan gak langsung serumah. Dan nanti hidup pertama kali serumah dengan Nabi juga bulan Syawal. Makanya Aisyah itu kalau dimintai saran, kalau ada keluarga atau perempuan konsultasi, saya baiknya nikah bulan apa, Aisyah pasti jawab Syawal. Sudah paham? Tafsir Betawi? Tafsir Betawi. Ya, ikan bawal diasinin. Onta aja hamil ya kan. Gitu Pak. Jadi ada memang momentum alam, peristiwa alam penamaan itu. Ada yang penamaan itu momentumnya sosial. Cuma lihat, negara ini yang menamakan kan masyarakat Arab. Lihat Pak, apa momentum sosial Arab? Momentum sosial Arab itu sayangnya nggak jauh dari perang. Perang atau berhenti perang, perang atau berhenti perang.
Lihat Bu, pelajaran mahalnya apa? Ya, sebelum saya tunjukkan pelajaran mahal, lihat. Umpamanya bulan Safar. Safar. Kenapa disebut bulan Safar? Safar dari kata sifr. Sifr itu nol. Nol, nihil, nol. Sebagian mengatakan, sebagian sejarah mengatakan karena bulan Safar itu rumah-rumah kosong. Pada kemana? Pada perang. Perang, meninggalkan kampungnya perang. Mengapa perang? Bulan sebelumnya nggak boleh perang. Bulan apa? Bulan apa? Sebelum Safar bulan apa? Muharram. Bulan Muharram nggak boleh perang, Pak. Karena itu bulan, kata Muharram artinya yang dimuliakan. Nah, ini kita berada di bulan yang dimuliakan. Nggak boleh perang. Makanya itu mereka tahan diri, pengen balas kampung sebelah, ya kan? Pengen perang, udah tahan-tahan. Begitu Safar, keluar semua dari rumah. Ayo kita berantem. Itu Safar. Begitu pula tentang umpamanya bulan Rajab. Itu sangat terkenal karena ini momentum. Sayangnya memang beberapa nama bulan itu, dan ini menggambarkan suasana sosial di Arab. Maka ini pelajaran mahalnya gini, Bu. Arab itu kalau tanpa Islam mesti perang terus. Apa sih membuat mereka berhenti perang? Nggak ada yang bisa mendamaikan, Bu. Madinah sebelum Nabi datang, Yathrib, ada dua masyarakat Arab besar, masyarakat Aus, masyarakat Khazraj. Dulu pertama datang itu dari Yaman. Yaman bergerak ke arah Madinah, tinggal di Madinah. Datang ya sama-sama dari Yaman, pergi meninggalkan Yaman juga karena masalah yang sama. Mereka menetap di tempat yang sama. Lah begitu perang 250 tahun. Perang saudara. Aus Khazraj perang terus kerjanya. Siapa yang bisa mendamaikan? Rasul ketika masuk ke Madinah. Begitu Nabi hijrah masuk ke Madinah, baru mereka damai. Mereka sebenarnya udah capek perang, loh. Karena waktu Nabi ketemu anak muda Madinah, ketemunya di Mina pada musim haji. Musim haji tahun 10 kenabian. Ada 6 anak muda yang ditemui oleh Nabi SAW, dan mereka didakwai Nabi masuk Islam seketika, 6-6-nya. Kemudian mereka mengatakan, nahnu qaumun anhakat nahar. Kami ini masyarakat yang sudah capek perang. Jadi sebenarnya mereka capek perang, Pak. Tapi gini, yang ngomong capek perang itu anak mudanya, Pak. Yang tua asik berantem. Loh, ini sejarah. Dan itu terulang di zaman manapun. Yang tua asik berantem. Wah, berantem ini geser sana perang, sana caci maki, sana libatkan orang. Ayo berantem ini. Ayo. Karena dia punya posisi, dia punya jabatan yang harus dipertahankan. Dia punya harta yang harus dipertahankan. Dia ingin merebut kekuasaan orang, merebut harta orang. Anak mudanya udah capek lihat orang tua, Bu. Nah, tuh, Pak. Saya ini lagi ngumpulin anak muda yang capek, Pak. Capek melihat negeri ini. Telah melihat negeri bertikai. Itu anak muda begitu tuh. Karena anak muda itulah yang menjadi cikal bakal hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara cuma 6 anak muda yang lelah. Nahnu qaumun anhakat nahar. Kami masyarakat yang lelah dengan perang. Tahu ya? Kalau yang asik berantem, asik berantem. Dia lupa korbannya banyak. Makanya selalu kebangkitan itu perlu anak muda. Makanya kalau pengajian begini isinya orang tua, anak muda itu udah benar. Ayo. Kalau isinya orang tua semua juga sudah benar. Cuma masih belum diharapkan kebangkitannya. Belum ada, Pak, kebangkitan Islam yang ngaji orang tua semua belum bisa. Karena kebangkitan Islam itu dalam sunatullahnya, dan ini kalimat para ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan itu, bahwa perjuangan Islam itu di pundak anak-anak muda. Orang tua akan duduk memberi saran, memberi nasihat, memberikan pengalamannya, tapi untuk disuruh jalan 100 km, ya kan, disuruh ngaji 3 hari 3 malam, nah itu anak muda yang bisa begitu. Disuruh bergerak ke sana, berkarya ini, itu anak muda, berpikir kreatif, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah.
Jadi bulan-bulan itu ada yang momentumnya sosial, ada yang momentumnya itu adalah ibadah. Contohnya Dzulhijjah. Dzulhijjah contohnya. Dzulhijjah, kata hijjah dari kata haji. Kenapa? Karena haji itu ya di bulan itu. Jadi dulu masyarakat Arab apa kenal haji? Oh iya kenal, haji itu dari zaman Nabi Ibrahim. Makanya mereka biasa kalau musim bulan Dzulhijjah ya orang kumpul dari berbagai tempat. Haji ya di situ, di Mekah dan sekitarnya itu. Itu hajinya. Dari dulu karena sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Walaupun di masyarakat jahiliyah ibadah itu diubah-ubah terserah mereka. Diubah-ubah terserah mereka, itu ciri masyarakat jahiliyah.